Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ferdian Rafli, NPM 212070159 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait probiotik yang merupakan tugas studi kasus mata kuliah mikrobiologi. Yang pertama adalah pengertian probiotik. Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada kesehatan manusia dan ternak dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal. Probiotik dapat membantu mengeliminasi antigen yang masuk bersama makanan. Jadi, pada ternak ataupun pada manusia, probiotik yang diaplikasikan atau diberikan dapat membantu mengoptimalkan kontaminasi pencernaan atau dapat menetralkan kontaminasi di sistem pencernaan dari bakteri-bakteri seperti patogen gram negatif atau yang bisa merugikan. Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, probiotik adalah suatu mikroorganisme hidup bermanfaat bagi kesehatan inang, baik itu hewan maupun manusia. Prinsip kerja probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Jadi, probiotik ini dapat memecah atau menguraikan rantai-rantai panjang zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak, yang akan lebih memudahkan zat-zat tersebut saat dicerna oleh sistem pencernaan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia dan juga di saluran pencernaan ternak. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks. Jadi, ini ibarat seperti simbiosis mutualisme, di mana probiotik dapat membantu memecah molekul kompleks, dan probiotik juga mendapat keuntungan energi dari hasil perombakan molekul kompleks tersebut. Yang kedua, masih dalam subbab pengertian probiotik, yaitu kriteria probiotik. Probiotik yang efektif harus memenuhi kriteria, yaitu memberikan efek yang menguntungkan bagi host, yaitu mengandung sejumlah sel besar hidup yang mampu bertahan dan melakukan metabolisme dalam usus halus manusia dan ternak yang memberikan efek positif bagi kehidupan mikroflora usus halus. Probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat antimikroba, dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi kesehatan manusia maupun ternak. Jadi, probiotik bisa dibilang bisa memberikan efek positif bagi pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat baik di saluran pencernaan atau di usus halus. Syarat lain dari kriteria probiotik adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Jadi probiotik ini tidak boleh bersifat racun atau yang bisa menimbulkan membahayakan kesehatan manusia atau ternak yang diaplikasikan kepadanya. Strain probiotik harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan, tahan terhadap proses psikokimia, mempunyai sensori yang baik dan tidak meningkatkan angka keasaman selama penyimpanan. Jadi probiotik ini pada dasarnya harus merupakan memiliki ketahanan yang baik dan dapat bertahan selama proses penyimpanan sebelum diaplikasikan pada manusia ataupun ternak.
pada kasus ini khususnya pada ternak. Yang selanjutnya adalah bakteri yang digunakan sebagai probiotik untuk penggemukkan ternak. Jadi ada beberapa jenis bakteri yang dapat atau biasa digunakan sebagai probiotik dalam usaha memperlancar pertumbuhan dan memperlancar saluran pencernaan pada ternak. Yang pertama ada jenis Saccharomyces lactobacillus dan Staphylococcus. Salah satu jenis Saccharomyces adalah Saccharomyces cerevisiae. Ada juga Aspergillus, yaitu Aspergillus niger. Dan ada juga dari genus Lactobacillus, yaitu Lactobacillus acidophilus. Genus Lactobacillus termasuk dalam bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat mampu mengubah karbohidrat dalam bentuk glukosa menjadi asam laktat. Berdasarkan sebuah penelitian, sebagian bakteri genus ini terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan hewan ternak. Jenis bakteri asam laktat juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi pakan, menambah berat badan, dan mencegah infeksi penyakit dalam kurun waktu yang cepat. Jenis dari bakteri Lactobacillus yang digunakan pada probiotik untuk penggemukan ternak ada beberapa seperti yang ada pada layar, contohnya seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, dan Pedicococus. Pedicococus berbeda jenis dengan bakteri Lactobacillus tapi masih termasuk dalam bakteri asam laktat. Yang selanjutnya ada bakteri spora yang berjenis Bacillus. Beberapa contohnya adalah Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus thuringiensis, dan Bacillus subtilis. Bakteri spora adalah jenis bakteri yang membentuk spora yang bermanfaat bagi inang. Ciri khas bakteri spora adalah merupakan bakteri gram positif, non-patogen, dan digunakan untuk mengoptimalkan sistem pencernaan pada ternak. Bakteri spora dapat menghambat konversi urik asid menjadi amonia dan dapat memanfaatkan urik asid sebagai zat nutrisinya. Yang selanjutnya ada cara pemberian probiotik pada ternak. Secara dasar, cara pemberian probiotik pada ternak kebanyakan dilakukan dengan cara penambahan probiotik ke dalam campuran ransum ternak atau langsung dicampurkan ke dalam campuran pakan ternak dengan takaran yang sudah diperhitungkan dan diketahui tergantung pada ternak yang akan diaplikasikan. Penambahan probiotik dalam ransum merupakan alternatif untuk menggantikan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Penambahan probiotik dalam ransum merupakan alternatif untuk mendukung peningkatan produktivitas pada pemeliharaan ternak. Jadi, probiotik ini bisa dibilang dapat menggantikan penggunaan antibiotik yang biasanya digunakan secara berlebihan. Penggunaan probiotik ini juga dapat membantu memperlancar saluran pencernaan yang dapat meningkatkan produktivitas pada pemeliharaan ternak. Yang selanjutnya ada hasil penelitian probiotik pada ternak unggas. Berikut saya cantumkan dengan jurnalnya. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Performa Ayam Petelur. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan probiotik lokal dan probiotik komersial yang dicobakan pada layar umur 43 minggu strain Isa Brown, berjenis strain Isa Brown. Ayam yang digunakan sebanyak 36 ekor yang ditempatkan pada cage atau kandang dengan sistem kandang panggung yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Masing-masing kandang terdiri dari 2 ekor yang dipelihara secara intensif. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ternak unggas yang
tadi telah disebutkan, yaitu yang pertama ada pengaruh perlakuan ransum kontrol dengan probiotik lokal 3% dan ransum kontrol dengan probiotik komersial 3% menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap konsumsi dan konversi ransum. P kurang dari 0,05. Pengaruh perlakuan ransum kontrol dengan probiotik lokal 3% dan ransum dengan penambahan probiotik komersial 3% tidak berbeda nyata terhadap presentasi hendai dan bobot telur atau pertumbuhan ayam harian dan bobot telur. Yang ketiga, ada perlakuan ransum kontrol berbeda nyata dengan ransum probiotik lokal 3% dan ransum dengan penambahan probiotik komersial 3% terhadap konsumsi dan konversi ransum, namun tidak berbeda nyata antar penambahan probiotik. Sumber jurnal yang saya peroleh adalah dari Google Scholar, lebih tepatnya daftar pustakanya adalah jurnal yang disusun oleh Hartono dan Kurtini yang dipublikasikan atau di-upload pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Performa Ayam Petelur dengan judul Jurnal Penelitian Pertanian Terapan volume 15 nomor 3 halaman 214 sampai 219. Yang selanjutnya ada hasil penelitian probiotik pada ternak ruminansia. Judul jurnalnya adalah Pengaruh Pemberian Probiotik Isi Rumen dari Berbagai Ternak Ruminansia Terhadap Penampilan Produksi Domba Batibul. Metode yang dilakukan adalah dengan penelitian pada 15 ekor domba ekor tipis jantan dengan umur di bawah 3 bulan dengan bobot 4,37 kurang lebih 0,27 kg. Bahan pakan yang digunakan yaitu konsentrat, hijauan, dan probiotik isi rumen. Metode eksperimental terbagi dalam 4 tahap, meliputi tahap persiapan, tahap pendahuluan, tahap pemeliharaan, dan pengambilan data. Tahap persiapan meliputi persiapan kandang, pengadaan peralatan, penyusunan konsentrat, dan penyiapan produksi probiotik si rumen. Hasil dan kesimpulan. Yang pertama ada berdasarkan analisis ragam domba batibul yang diberi probiotik isi rumen, tidak terpengaruh nyata terhadap konsumsi bahan kering atau BK, P lebih dari 0,05. Domba yang diberi perlakuan penambahan probiotik isi rumen tidak berpengaruh nyata terhadap pemanfaatan pakan yang digunakan untuk penambahan bobot badan semakin baik. Dan yang terakhir ada berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa pemberian probiotik isi rumen tidak berpengaruh nyata terhadap efisiensi pakan domba batibul. Kesimpulan yang terdapat pada jurnal penelitian ini adalah pemberian probiotik isi rumen dari berbagai macam ternak ruminansia tidak berpengaruh terhadap penampilan produksi domba dengan umur di bawah 3 bulan atau batibul. Jadi, kesimpulannya, probiotik isi rumen dari berbagai macam ternak ruminansia yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara nyata dengan tidak memberikan dampak yang melebihi angka variabel yang telah ditentukan. Daftar pustaka dari jurnal ini adalah penyusunnya adalah Irwanto, Sunarso, Muktiani, dan dipublikasikan pada tahun 2019. Dengan judul Pengaruh Pemberian Probiotik Isi Rumen dari Berbagai Ternak Ruminansia Terhadap Penampilan Produksi Domba Batibul atau bawah 3 bulan. Dengan judul jurnal Bulletin of Applied Animal Research volume 1 nomor 2 halaman 54 sampai 59. Sekian presentasi tentang probiotik yang bisa saya paparkan untuk memenuhi tugas studi kasus mikrobiologi. Bila masih banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.